Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Malam ini pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Matius, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa tempat paling nyaman di rumah Ibu Bapak, Saudara-saudari? Mungkin itu adalah sofa tempat duduk sambil nonton TV, atau kamar di mana kita bisa bebas melakukan banyak hal dan bersantai, atau di meja makan di mana kita bisa menikmati berbagai hidangan. Di rumah kita punya tempat ternyaman buat kita, di mana kita sering dan senang berada di sana. Namun senyaman-nyamannya kita berada di tempat nyaman kita, apakah itu sofa, apakah itu tempat meja makan, apakah itu kasur kita tahu bahwa kita tidak bisa menghabiskan waktu kita berada terus-menerus di tempat nyaman itu. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kita harus mengerjakan tugas-tugas kantor kita harus mengerjakan tugas-tugas studi kita harus membenahi rumah kita harus ada banyak hal yang kita lakukan di rumah kita selain hanya berada di tempat yang nyaman. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu berbicara tentang tempat nyaman kita di rumah. Namun demikianlah juga kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di dalam iman kita. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang membuat kita nyaman di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita bisa melayani orang-orang lain, mungkin itu bisa mendatangkan sebuah kenyamanan buat kita. Tampil di hadapan orang lain, melayani orang-orang lain, atau yang nyaman buat iman kita adalah ketika kita bisa mengkhususkan diri di dalam doa-doa kita, bersaat teduh dan berdoa kepada Tuhan, membangun sebuah hubungan relasi bersama dengan Tuhan. Atau tempat nyaman di dalam iman kita adalah pada saat ketika kita memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, rezeki dari Tuhan, dan itu membuat kita merasa sangat nyaman. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya, ada hal-hal yang membuat kita merasa nyaman dengan iman kita. Dan kita betah untuk melakukannya. Tapi kita tahu bahwa hidup menjadi seorang pengikut Kristus adalah hidup yang memperoleh anugerah, berkat, keselamatan dari Tuhan. Juga sekaligus adalah hidup yang harus bersedia keluar dari kenyamanan kita untuk kemudian melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus bahkan secara tajam mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku." Mengikut Tuhan bukan sekedar ketika kita memperoleh berkat-berkat Tuhan, hidup nyaman dalam iman kita, bercengkrama dalam doa-doa kita bersama Tuhan, dan merasakan segala hal menjadi baik dan menyenangkan buat kita. Hidup mengikut Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, adalah menjadi orang-orang yang siap dan bersedia untuk menyangkal diri dan memikul salib. Untuk bersedia melakukan hal-hal yang sulit, hal-hal yang tak menyenangkan, hal-hal yang tidak nyaman untuk mengikut Tuhan. Apa itu? Katakanlah ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kita di dalam masa Raya Paskah ini. Satu hari satu kebaikan. Terdengar simpel dan sederhana, bukan? Namun ketika kita mencoba untuk melakukan kebaikan itu, terkadang hal itu tidak mudah. Ketika kebaikan itu kita lakukan, hanya ketika kebaikan itu datang, kesempatan itu datang, maka ya tentu akan mudah. Misal, kita lagi jalan, lalu ngelihat ada orang jatuh belanjaannya, kemudian berantakan. Lalu kita bantu untuk
mengumpulkan belanjaannya. Itu kebaikan yang kita lakukan karena kesempatannya datang. Dan hal itu juga langka kadang-kadang. Karena itu, untuk menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik dengan lebih baik lagi, kita harus menciptakan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik. Tidak hanya menunggu kesempatan itu datang. Misalkan di dalam situasi pandemi ini, ketika ada orang yang tidak membawa masker, tanpa orang itu minta atau bertanya pada kita, kita bisa mengulurkan tangan terlebih dahulu untuk memberikan masker kepadanya. Tentu masker yang baru, masker ekstra, bukan masker yang kita pakai lalu kita kasih, bukan. Dan itu adalah cara kita menciptakan sebuah kesempatan buat kita berbuat baik untuk orang lain. Kuncinya untuk melakukannya adalah peka melihat ke sekeliling kita dan bersedia untuk melakukan sesuatu yang ekstra, sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang bahkan mungkin merugikan diri kita. Namun hal itu akan menjadi kebaikan buat orang lain. Tuhan Yesus telah meneladankan bahwa Ia bersedia mati di atas kayu salib untuk keselamatan umat manusia dan dunia ini. Ia meletakkan keselamatan dunia di atas keselamatannya. Maka demikian juga panggilan buat setiap kita orang-orang Kristen. Ketika kita bersedia meninggalkan kenyamanan kita, meninggalkan hal-hal yang membuat kita merasa mudah, dan bersedia melangkah untuk melakukan hal-hal yang sulit untuk menolong orang lain. Itulah pada saat ketika kita sanggup memikul salib kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan di malam hari ini. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun berada, untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Kiranya dapat terus dipakai oleh-Mu Tuhan untuk menjadi kesaksian dan berkat di dalam dunia ini, untuk terus menjalankan misi Tuhan bagi dunia. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam setiap situasi yang kami hadapi, dalam setiap kesulitan, di dalam setiap hal-hal yang tak mudah bagi kami dapat tetap memiliki hati untuk menolong sesama kami, berbuat kebaikan, sehingga kami bisa memperlihatkan apa yang baik kepada orang-orang lain, pengharapan, kekuatan, dan sukacita di situasi pandemi ini. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan mereka karena berbagai kejadian di dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, keadaan di dalam studi atau pekerjaan, atau juga di dalam berbagai rencana-rencana hidup yang sulit untuk terwujud. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus memberikan kekuatan dan hikmat untuk umat-Mu terus memperoleh jalan keluar di dalam kehidupan mereka pada saat yang tepat. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga situasi pandemi ini, untuk proses vaksinasi yang terus berjalan kiranya dapat semakin menguatkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kami berdoa juga untuk kesadaran masyarakat kiranya dapat terus semakin menguat. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami musibah, bencana alam. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus memberikan kepada setiap daerah-daerah tersebut harapan untuk membangun kembali, untuk mengantisipasi kembali, dan kami dapat bahu-membahu untuk menjalankannya. Tuhan, Engkau juga berkati sertai kiranya di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, agar ada banyak hal yang terus kami hadapi bersama dengan Engkau, dan kami siap untuk memikul salib kami, untuk menyangkal diri kami, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, untuk pemulihan dari Bu Westri, untuk setiap kondisi dalam keluarganya, untuk setiap juga ya Tuhan, kiranya kehidupan yang terus kami jalani bersama dengan Engkau. Kiranya Engkau terus menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat terus menjalankan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan memakai kita untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Selamat malam, salam 3S. Sehat, semangat,
sukacita. Tuhan memberkati.